Nyetirnya bisa tolong dicepetin, Pak? Pintamu ke sopir taksi dengan suara cemas. Sesampainya di bandara, kamu langsung mengambil bawaanmu dari bagasi dan berlari menuju pintu masuk. Tubuhmu mulai basah oleh keringat dingin. Dan waktumu terlalu mepet hingga kamu menubruk sejumlah orang yang terlihat menghalangi jalanmu. Setelah berulang kali minta maaf, akhirnya kamu sampai di pesawat. Beberapa jam lagi, kamu akan terbang menuju yacht yang bersandar di pelabuhan. Pasir pantai terus menjauh dari pandangan, dan kamu semakin tenang karena sebentar lagi liburanmu di Kepulauan Bahama akan terwujud. Tanpa kamu sadari, ombak laut makin membuaimu ke alam mimpi. Goncangan yacht mulai membangunkanmu, entah sudah berapa lama kamu tertidur di situ. Sang surya perlahan kembali ke peraduannya. Di balik kaki langit, semburat senja perlihatkan warna moleknya, begitu syahdu dan menawan. Tapi sesaat kemudian, kamu sudah ada di tengah lautan luas. Rasa takut seketika merasukimu, dan kamu segera bangkit dari geladak. Udah, percaya aja, skill navigasimu itu udah cukup mumpuni kok. Nah, sekarang kamu perlu masuk ke anjungan. Saat kamu mengamati kompas di situ, jarumnya muter-muter nggak karuan. Loh kok, waduh, Kepulauan Bahama, Atlantik, dan kompasnya? Oh, enggak mungkin. Oh, kapalmu sedang berlayar di segitiga Bermuda. Tempat ini sering dikait-kaitkan dengan banyak desas-desus. Mulai dari monster laut, pangkalan makhluk luar angkasa, lorong waktu, sampai Atlantis. Mana aja sih yang bisa dipercaya? Dan teori apa aja yang terbukti benar? Kompas, GPS, dan internet di ponselmu nggak bisa dioperasikan. Semua alat elektronik juga nggak berfungsi. Dan pastinya kamu nggak bisa nyalain mesin yacht untuk menjauh dari sini. Hal kayak gini beneran terjadi di segitiga Bermuda nggak ya? Segitiga Bermuda termasuk salah satu rute pelayaran yang paling populer. Banyak kapal melewati perairan ini setiap tahun, dan sejak abad ke-19 cuma 50 kapal yang lenyap di segitiga Bermuda. Padahal tempat lain yang lebih rawan juga banyak, dan kalaupun di tempat ini ada gangguan navigasi serius, pasti rutenya udah nggak dilewati kapal lagi kan? Dulu, fungsi kompas di segitiga Bermuda memang kurang baik, karena arah utara sejati dan utara magnetnya saling berhimpit. Di tempat-tempat seperti ini, gerakan jarum kompas jadi nggak karuan. Meski begitu, arah utara magnet selalu bergeser dan sekarang sudah menjauhi segitiga Bermuda. Oke, navigasimu udah normal lagi tuh. Alat elektronikmu juga udah nyala, tapi bahan bakar yachtmu mulai habis. Tadi kamu lupa matiin mesinnya ya? Buruan hubungi tim penyelamat. Tapi tiba-tiba terdengar bunyi berfrekuensi rendah dari dasar laut dan diikuti dengan cahaya terang dari dalam air. Setelah jaraknya sekian meter, kamu bisa melihat cahaya jingga benderang menyembul ke permukaan air, lalu melesat ke angkasa. Cahaya yang sama juga bermunculan di sekitar kapal. Langit yang tadinya bertabur bintang kini mulai redup. Rupanya ada ledakan besar yang telah melontarkan kolom plasma ke udara. Muncul lagi cahaya lain di dekat yachtmu, makin lama makin terang, dan muatan energinya mampu membelah kapalmu menjadi dua. Kamu langsung menjerit histeris dan melompat keluar kapal sambil mengenakan jaket pelampung. Di bawahmu juga muncul cahaya benderang, dan semuanya cuma dongeng. Menurut salah satu teori terpopuler, segitiga Bermuda berlokasi di kota kuno Atlantis. Peradaban di kota ini sangat maju dan gak ada tandingannya dengan era modern di zaman now. Contoh teknologinya yang paling mantul yaitu kristal energi. Kristal ini menghasilkan energi yang dialirkan ke seluruh Atlantis. Meski kota ini sudah tenggelam, kristalnya masih terus aktif dan memancarkan energi langsung dari dasar laut. Legenda ini muncul sekitar pertengahan abad ke-20 dan berawal dari cerita ini, mitos lain soal segitiga Bermuda juga ikut bermunculan. Kamu duduk di kabin sambil menunggu tim penyelamat. Yachtmu berguncang lagi. Apaan lagi nih? Mungkin badai? Kamu ngecek kondisi di luar melalui jendela, tapi semuanya gelap. Ada benda hitam pekat melekat di kaca jendelamu. Benda ini mulai bergerak dan punya tentakel besar. Tentakelnya memanjang ke segala penjuru dan melekat di semua sisi yacht. Papan kapalmu mulai retak dan kamu berlari menuju ke geladak. Di tengah badai dahsyat ini, gurita raksasa muncul dari air. Tentakelnya melilit ke seluruh badan yacht lalu menenggelamkannya ke air. Kamu cuma mematung sambil ketakutan. Cerita ini juga cuma mitos.
Gurita raksasa memang ada, tapi habitatnya ada di semua lautan. Dan mereka nggak bisa menenggelamkan kapal. Nggak ada juga bukti yang nunjukin kalau kraken ataupun monster lain telah hidup di dasar segitiga Bermuda. Dari kejauhan terlihat ada kapal. Wah, itu pasti tim penyelamat yang tadi kamu hubungi. Akhirnya, sembari nunggu, kamu bisa berleha-leha di atas geladak. Tapi anehnya, kapal itu berlayar sangat pelan. Semua bodinya terbuat dari kayu dan layarnya berwarna hitam. Di atasnya ada banyak suara berisik dan sorak-sorai. Rupanya ada bajak laut. Mereka pakai penutup mata, membawa pedang dan burung beo. Akar! Setelah kapalnya cukup dekat, mereka melempar tali ke atas geladak Yatmu. Gak ada bukti yang nunjukin kalau bajak laut telah berkeliaran di segitiga Bermuda kok. Kapal hantu The Flying Dutchman yang melenyapkan kapal lain juga gak ada. Menurut salah satu teori, sejumlah kapal memang berlayar menuju masa lalu atau masa depan melalui portal waktu di segitiga Bermuda. Tapi lagi-lagi itu cuma mitos dan kamu sedang ada di dunia nyata nungguin tim penyelamat. Badai mulai menerjang dan kapalmu terus terombang-ambing oleh ombak besar. Saat cuacanya nggak menentu begini, tim penyelamat pasti akan kesulitan mencarimu. Yah, terpaksa deh. Kamu harus nunggu sampai pagi. Setelah pakai jaket pelampung lagi, kamu memegangi roda kemudi. Badainya mulai reda, tapi di samping kanan kapal muncul ombak raksasa hampir setinggi bangunan 10 lantai. Gelombang ini muncul tiba-tiba dan membalikan kapalmu layaknya perahu kertas. Benturannya sangat keras sehingga kapalmu terbalik 2 kali dan akhirnya kembali ke posisi semula. Tapi gelombang itu langsung hilang. Sesaat kemudian, cahaya terang terpancar dari langit. Kelihatan jelas sih, itu bukan cahaya matahari, tapi piring terbang yang bersinar terang. Objek ini mendekati Yatmu, lalu mengubah gravitasinya. Kapalmu perlahan terangkat ke udara, disertai gemuruh keras. Piring terbang itu segera terbuka, dan tahu-tahu kamu sudah ada di luar angkasa yang gelap. Cerita begini juga cuma mitos kok. Pesawat luar angkasa dari galaksi lain gak nyulik manusia di segitiga Bermuda. Selama badai, kamu kembali lagi ke geladak. Nah, kamu udah tahu belum nih, gelombang raksasa memang ada di kehidupan nyata. Fenomena yang dikenal sebagai rock wave ini bisa terjadi kapan saja di seluruh dunia. Rock wave bisa muncul tiba-tiba saat lautnya sedang tenang. Dan sampai saat ini, para ilmuwan masih belum tahu pasti karakteristiknya. Banyak orang meyakini gelombang ini saling mindahin energi kinetik, lalu ngebentuk satu gelombang raksasa bermuatan super besar. Saat energinya habis, gelombang ini langsung lenyap. Gak ada fakta yang nunjukin kalau fenomena ini sering terjadi di segitiga Bermuda. Tapi di tempat ini, memang sering terjadi badai dan siklon tropis. Dalam kondisi seperti ini, rock wave akan gampang muncul. Badainya udah reda dan kamu bisa selamat. Mentari pagi menyapamu dengan senyum indahnya. Kecipak ombak mengalun merdu di sekitar kapalmu. Lautnya begitu tenang, tapi permukaannya mulai terlihat beda. Kapalmu seolah terjebak di dalam mangkok raksasa yang sedang menggelegak. Gemuruhnya terdengar jelas dan kapalmu mulai terhempas. Kamu langsung memegang roda kemudi, tapi tubuhmu malah terhempas keluar kapal. Tenang, semuanya aman kok. Ada teori realistis yang bisa ngejelasin fenomena ini. Meski belum terkonfirmasi, teori ini mengklaim kalau di dasar segitiga Bermuda ada timbunan metana. Gas ini sesekali naik dari dasar laut dan bikin permukaan airnya berbuih oleh gelembung besar. Fenomena ini memang ada, tapi berbagai penelitian juga menyimpulkan kalau di segitiga Bermuda nggak ada konsentrasi metana. Kamu hampir menghabiskan waktu 24 jammu di salah satu tempat yang paling misterius di seluruh dunia. Dan akhirnya tim penyelamatmu datang. Kapal itu terus mendekati dan mereka langsung mengeluarkan wadah berisi bahan bakar untuk diisikan ke kapalmu. Tapi tiba-tiba muncul sirip raksasa seukuran perahu layar. Lalu seekor hiu raksasa melompat keluar dari air. Di rahangnya tertancap ratusan gigi tajam sebesar telapak tangan orang dewasa. Hiu itu menghantam Yatmu dan menariknya ke dasar laut. Oke, itu cuma ngarang bebas ya. Gak ada tuh mitos soal megalodon seperti ini berenang-renang di segitiga Bermuda. Pada tahun 1945, 5 pesawat TBF Avenger terbang dalam rangka pelatihan rutin mengelilingi segitiga Bermuda. Di tengah latihan, hujan deras dan angin kencang menerpa pesawat-pesawat itu. Meski cuaca diramalkan cerah, para pilot kewalahan dan menghubungi pangkalan melalui radio bahwa peralatan navigasi mereka berhenti berfungsi. Hal terakhir yang didengar pangkalan adalah,
Begitu bahan bakar pesawat pertama berkurang sampai 38 liter, kami semua akan jatuh. Lalu, statis. Kelima pesawat dan ke-14 penumpangnya tidak pernah terlihat atau terdengar kabarnya lagi. Dalam pelayaran pertamanya ke dunia baru pada tahun 1492, Christopher Columbus berlayar melewati segitiga Bermuda. Columbus melaporkan bahwa suatu malam saat berada di geladak kapal, dilihatnya cahaya raksasa muncul di kejauhan. Itu tidak menyerupai apapun yang pernah dilihatnya. Columbus melihat kompasnya guna mengetahui arah, tapi kompas menunjukkan arah tidak menentu. Mungkin kamu sudah tahu bahwa segitiga Bermuda tidak muncul di peta dunia manapun. Ini karena lembaga resmi menolak mengakui bahwa area itu memang benar-benar ada. Di bulan Maret 1918, dengan membawa kru sebanyak 306 orang, USS Cyclops meninggalkan Barbados dan pulang menuju Baltimore. Kapal itu melewati segitiga Bermuda dalam perjalanannya dan tidak pernah terlihat lagi. Kapal Cyclops tidak pernah mengeluarkan sinyal bahaya dan lenyap tanpa penjelasan, menjadikannya kapal terbesar yang hilang di segitiga Bermuda. Tak ada bangkai kapal ditemukan. Tak ada yang tahu persis berapa jumlah kapal dan pesawat yang telah lenyap di segitiga Bermuda. Perkiraan kasarnya 50 kapal dan 20 pesawat. Seringnya lenyapnya tanpa penjelasan dan tanpa meninggalkan bangkai. Di tahun 1800, sebuah kapal layar besar bernama USS Pickering berangkat dari Amerika Serikat dalam perjalanan menuju Hindia Barat. Kapal itu berlayar memasuki segitiga Bermuda bersama 90 krunya dan tak pernah terdengar beritanya lagi. Kapal USS Pickering adalah kapal pertama yang telah dikonfirmasi hilang di segitiga Bermuda. Dipercaya kapal itu dihanyutkan badai, tapi karena tidak pernah ditemukan bangkai kapalnya, kita takkan pernah tahu pasti. Drama terkenal William Shakespeare, The Tempest, terinspirasi oleh segitiga Bermuda. Para pelaut pulang ke Inggris dan bercerita tentang perairan berbahaya di dekat Bahama, tempat kapal-kapal lenyap secara misterius. Cerita ini sampai ke sang pujangga dan mengilhami drama terakhirnya tentang sebuah badai di laut yang membawa sebuah kapal ke tanah misterius. Bangkai kapal dalam drama Shakespeare didasarkan pada kapal abad ke-17, Sea Venture. Kapal itu sedang membawa persediaan dari Inggris menuju Virginia ketika dilanda badai raksasa di segitiga Bermuda. Sea Venture dihajar oleh badai itu selama 3 hari dan hampir tidak bisa sampai ke pesisir. Korban selamat kecelakaan itu terdampar di bentangan Bermuda yang terpencil selama 9 bulan. Ketika pesawat TBF Avenger lenyap, diadakan sebuah operasi pencarian besar-besaran. Banyak perahu dan pesawat memeriksa segitiga Bermuda untuk mencari tanda-tanda adanya pesawat. Salah satu perahu pencari adalah perahu air PBM 5 Mariner. Perahu air itu berangkat pukul 7.27 malam dan menyampaikan pesan radio rutin 3 menit kemudian. Lantas, tak pernah terdengar kabarnya lagi. Tak ada jejak yang pernah ditemukan dari perahu air penyelamat maupun 5 pesawat Avenger tersebut. Penyelidikan besar-besaran diluncurkan atas lenyapnya semua kendaraan ini, tapi tidak pernah ada yang ditemukan. Karena segitiga Bermuda bukan tempat yang diakui, tak ada yang tahu lokasi atau luas persisnya. Sebagian orang percaya luasnya meliputi sekitar 1,3 juta kilometer persegi di sekitar kawasan Bermuda. Orang lain percaya segitiga itu seluas 3,9 juta kilometer persegi. Segitiga Bermuda adalah salah satu rute pelayaran yang paling ramai di dunia. Sebagian orang yang skeptis percaya bahwa fakta ini telah menjawab misteri segitiga Bermuda. Secara statistik, makin sibuk suatu kawasan, makin tinggi pula frekuensi kecelakaan dan hilangnya armada di sana. Meski ini masuk akal, bukan frekuensi lenyapnya yang menjadi misteri segitiga Bermuda, melainkan ketiadaan penjelasan atau bangkai kapal yang ditemukan. Segitiga Bermuda adalah tempat titik terdalam di Samudra Atlantik, Milwaukee Deep. Kedalaman maksimal area itu lebih dari 8.200 meter. Ini adalah salah satu titik terdalam di dasar samudra, tapi masih belum mendekati kedalaman 10.700 meternya Palung Mariana. Tapi kedalaman itu mungkin menjelaskan betapa sedikitnya bangkai kapal yang ditemukan.
Segitiga Bermuda adalah rumah bagi cuaca yang sangat intens dan tak terduga. Badai terbentuk dengan cepat dan tanpa disangka-sangka, lalu lenyap sesaat kemudian. Ibaratnya, kalau berkedip, kamu akan ketinggalan. Ini menjelaskan kenapa hanya sedikit sinyal bahaya dikirimkan. Para pilot dan pelaut tidak melihat cuaca buruk itu datang. Lagi-lagi di tahun 1800, kapal USS Insurgent berhenti sebentar di pangkalan pantai saat berpatroli sebelum kembali ke laut. Itu adalah terakhir kalinya kapal tersebut terlihat. Badai dahsyat dilaporkan melanda Hindia Barat di sekitar waktu itu. Dipercaya, badai itu begitu kuat sehingga bisa menyebabkan tenggelamnya kapal USS Insurgent dan USS Pickering yang lenyap kira-kira di waktu yang sama. Seperti kapal Pickering, tak ada bangkai kapal Insurgent yang ditemukan. Sebuah teori populer menyatakan arus rogue adalah penyebab banyaknya kapal lenyap tersebut. Oleh para ilmuwan, arus ini disebut gelombang badai ekstrim. Arus ini muncul saat beberapa pola cuaca berlainan terjadi bersamaan dan menyebabkan gelombang tak terduga yang mencapai ketinggian 30 meter. Para saksi berkata bahwa gelombang itu mirip dinding air raksasa. Gelombang ini bisa menjelaskan kenapa kapal-kapal cepat tenggelam dan tanpa meninggalkan jejak. Joshua Slocum adalah pelaut yang sangat berbakat. Dialah orang pertama yang berlayar keliling dunia sendirian. Tapi sedihnya, dia juga ditaklukkan oleh segitiga Bermuda. Di bulan November 1909, Slocum mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya dan memulai salah satu pelayaran biasanya di musim dingin menuju Hindia Barat. Istri Slocum melaporkan suaminya hilang setelah beberapa bulan tanpa ada kontak. Dikatakan dia singgah di Miami untuk menambah perbekalan sebelum lenyap di segitiga Bermuda. Di lepas pantai Jepang, kamu akan menemukan segitiga Bermuda Samudra Pasifik. Orang menamakannya segitiga naga. Antara tahun 1950 sampai 1954, 9 kapal lenyap di kawasan ini tanpa jejak. Kapal Kayo Maru 5 dikirim untuk menyelidiki hilangnya kapal tanpa penjelasan ini, dan kapal ini juga lenyap. Setelah kejadian ini, otoritas Jepang menandai kawasan itu sebagai zona berbahaya dan para pelaut dianjurkan untuk menghindarinya. Di dasar laut, organisme yang membusuk melepaskan konsentrasi gas metana tinggi yang terperangkap di bawah air. Gas ini bisa menumpuk lalu, boom, pecah. Gas itu muncul di permukaan dan meletus. Jika sebuah kapal berada di salah satu area pecahnya metana ini, densitas air akan jauh berkurang dan menyebabkan kapal tenggelam dengan cepat tanpa peringatan. Para ilmuwan percaya ini adalah penyebab banyaknya kapal lenyap di segitiga Bermuda. Meski teori ini sangat masuk akal, sepertinya kemungkinannya kecil. Survei Geologi Amerika Serikat telah menyatakan bahwa tidak ada pelepasan gas besar yang terjadi di segitiga Bermuda selama 15.000 tahun terakhir. Pada Juli 2015, 2 remaja lenyap setelah berlayar di lepas pantai Florida. Tujuan kedua remaja itu ke sana masih menjadi misteri. Mereka cuma bilang akan pergi memancing ke orang tua mereka, tapi ke teman-temannya, mereka bilang akan menyeberang ke Kepulauan Bahama. Tak lama setelah mereka berangkat, badai petir bergerak menuju area itu, dan anak-anak itu tak pernah terdengar beritanya lagi. Diadakan pencarian besar-besaran di area seluas 24.000 km, tapi sedihnya tidak ditemukan apa-apa. Setahun kemudian, perahu kedua remaja itu ditemukan di pesisir Bermuda dengan iPhone rusak dan beberapa barang pribadi yang tertinggal di dalamnya. Salah satu teori paling populer dan aneh untuk memecahkan misteri segitiga Bermuda berasal dari Charles Berlitz. Dia bersikeras bahwa segitiga Bermuda adalah tempat kota Atlantis yang hilang. Menurutnya, kapal-kapal yang hilang dan tak berfungsinya peralatan, semuanya disebabkan oleh pancaran energi yang dilepaskan oleh kristal-kristal energi yang menjadi sumber daya di Atlantis. Meski terkesan konyol, teori Berlitz cukup meyakinkan sampai-sampai lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia membeli bukunya. Pesawat bermesin tunggal Beechcraft Bonanza memang bernasib naas kala itu. Di dalamnya, pilot Bruce Garnon membawa 2 penumpang, ayah dan mitra bisnisnya. Mereka lepas landas dari Pulau Andros di Bahama dan terbang ke arah barat laut menuju pesisir Florida. Saat itu, tanggal 4 Desember 1970. Coba lihat peta.
kalau kamu menarik garis dari Kepulauan Bermuda, Puerto Rico, Miami, dan kembali lagi ke Bermuda, bentuk apa yang terlihat? Ya, benar, segitiga Bermuda. Area yang dikenal telah menelan 2.000 kapal laut dan 200 pesawat secara misterius selama ratusan tahun. Pesawat Bruce Gernon pun tak luput dari ganasnya segitiga misterius ini. Tapi, seharusnya sih penerbangan ini sama saja seperti penerbangan yang kerap Bruce lakukan. Biasanya, waktu tempuhnya sekitar 1,5 jam kalau tanpa gangguan atau fenomena aneh lain. Semua awak pesawat juga biasa-biasa saja, layaknya sedang melakukan perjalanan rutin menuju kantor. Namun, kali ini semuanya berbeda. Mereka akan menghadapi situasi yang sangat ganjil. Bruce lepas landas lalu mencapai ketinggian standar. Hal aneh pun langsung terjadi. Pada ketinggian sekitar 300 meter, Bruce melihat awan kecil yang mendekat. Tapi kok terus membesar? Bukan karena jaraknya semakin dekat loh, tapi ukurannya yang semakin besar. Bruce harus menerobosnya dan ia berhasil keluar dari awan itu. Awan misterius lain kembali muncul pada ketinggian 3.500 meter. Ukurannya sangat besar, jadi dia juga harus menerobosnya. Dia pun berkonsentrasi, mengambil napas dalam-dalam dan akhirnya melaluinya. Saat itu kondisi di luar pesawat sangat pekat, seperti tengah malam. Semuanya gelap gulita, tapi tak ada awan badai maupun hujan. Bruce mulai khawatir dan tiba-tiba terlihat cahaya putih yang terus berkelebat, hilang dan muncul seperti petir. Tentu saja pilot ini tahu kalau itu bukanlah petir. Cahayanya sangat benderang sehingga menerangi area sekitar. Setelah terbang selama 30 menit, Bruce baru sadar kalau awan ini sama seperti awan sebelumnya yang dia lewati saat pesawat mulai naik. Cuma kali ini berbentuk pusaran, sehingga pesawatnya terbang melewati bagian tengahnya. Lebar awan ini sekitar 1,6 km dan seolah tanpa ujung. Bruce mengira dia tak akan bisa keluar dari situ. Tapi 1 menit kemudian, dia melihat cahaya di hadapannya. Pesawat itu bergerak lurus ke depan dan hampir lolos dari awan yang mengerikan. Tapi tiba-tiba terjadi hal aneh lagi. Lapisan luarnya terus menyempit, seolah menelan pesawat. Alat navigasi pesawat mulai sulit dikendalikan. Kompasnya bergerak sendiri ke arah berlawanan. Peralatan elektronik juga tidak berfungsi. Sepertinya pesawat itu telah dikendalikan oleh kekuatan lain atau mulai bergerak dalam suatu aliran. Bruce mati-matian berusaha untuk mengambil kendali, tapi gagal. Pesawatnya terus terbang di dalam terowongan itu. Dia berusaha meloloskan diri dan bertekad untuk tetap bertahan agar bisa membagikan pengalamannya. Awan itu terus mengecil dan melingkupinya seperti pusaran. Bruce tak bisa buang-buang waktu. Dia harus segera keluar dari situ. 20 detik kemudian, dia mengalami saat-saat yang paling menegangkan di hidupnya. Tapi kemudian, dia berhasil keluar dari kungkungan awan hitam itu. Menurut penjelasan Bruce, selama 5 detik setelah lolos dari situ, pesawatnya sangat ringan. Awan pun hilang dan pesawatnya mulai memasuki kabut asap keabu-abuan. Ketiga orang itu menghela napas lega. Bruce segera mengambil radio dan menghubungi stasiun pengendali darat. Dia ingin para petugas menginformasikan lokasi pesawatnya. Tapi saat mengecek di layar radar, si petugas malah kebingungan. Pesawat Bruce tidak terdeteksi radar dan seolah tidak pernah ada. Tapi kemudian, si petugas menjelaskan kalau lokasinya sudah ada di ruang udara Miami. Nah, sekarang giliran Bruce yang kaget. Ini semua pasti salah. Beechcraft seharusnya menempuh jarak sekitar 400 km. Perlu diingat, waktu tempuh biasanya sekitar 90 menit. Tapi kali ini cuma 47 menit. Dan pesawat model ini cuma bisa terbang dengan kecepatan sekitar 290 km per jam. Coba kamu hitung deh. Pasti mustahil kan? Si petugas pasti salah baca radar. Tapi saat awannya menghilang, Bruce tahu dia memang ada di atas Miami. Pesawat itu mendarat dengan selamat. Saatnya memecahkan misteri ini. Memangnya apa yang telah terjadi selama penerbangan? Bruce mengecek sisa bahan bakar, kemudian jam tangannya. Setelah menghitung-hitung, dia malah tambah bingung. Konsumsi bahan bakarnya tidak sesuai dengan jarak tempuh yang seharusnya.
Bruce tidak mungkin salah kalkulasi dong. Dia pilot yang sangat berpengalaman. Saat usianya masih 20-an saja, dia sudah mengantongi 600 jam terbang. Dia juga hafal betul dengan ruang udara yang telah dilintasinya itu. Semua bukti yang ada seolah menunjukkan pesawat Bruce telah melompati hampir setengah jarak tempuh biasanya. Dengan peristiwa ganjil ini, pria itu pun mulai berpikir keras. Dia bahkan berkonsultasi dengan para ahli dan profesor, tapi tak ada yang bisa menjelaskannya. Jadi, Bruce mengusulkan teorinya sendiri dan bahkan menulis buku tentang pengalamannya itu. Dia menyimpulkan peristiwa itu disebabkan oleh kabut listrik disertai kilatan putih. Namun, ada juga yang berteori kalau energi gelaplah yang menyebabkan lompatan waktu tempuh ini. Ya, betul. Energi gelap yang membuat alam semesta semakin mengembang. Energi ini bisa membelokkan ruang waktu seperti lubang hitam, sehingga membentuk terowongan aneh ini. Bruce tidak sengaja menabraknya, tapi dia beruntung bisa lolos dari situ. Karena itulah, dia berhasil melesat sampai di ruang udara Miami. Tapi, energi gelap hanyalah teori yang menjelaskan hal yang tak bisa dijelaskan. Sampai saat ini, tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa Bruce bisa menempuh jarak sejauh itu dalam waktu yang begitu singkat. Tapi, ada beberapa detail yang bisa dijelaskan. Menurut catatan arsip, terdapat 84 bintik matahari yang dilaporkan pada hari itu. Begitu juga angin surya dahsyat yang bergerak dengan kecepatan hampir 700 km per detik. Ini bisa menyebabkan gangguan pada magnetosfer bumi, sehingga mengacaukan peralatan dan radar pesawat. Jadi, teori Bruce tentang kabut listrik bisa jadi benar. Lalu, bagaimana dengan awan anehnya? Ternyata, awan ini sering kali terjadi di area tersebut. Di sini tekanan rendah dan tinggi sering bertemu. Akibatnya, terbentuk awan badai. Mungkin saja sih, awan yang disaksikan Bruce itu hanyalah dua aliran udara yang saling bertabrakan. Sejauh ini belum ada yang bisa menjelaskan bagaimana pesawat itu bisa sampai ke Miami secepat kilat. Bisa saja kan suatu saat nanti jawabannya akan terungkap. Sementara ini, peristiwa tersebut hanyalah teka-teki misterius segitiga Bermuda. Tapi sepanjang sejarahnya ada juga kejadian lain yang tak kalah mengejutkan. Pada tahun 1945, sebanyak 5 pesawat menghilang di segitiga Bermuda secara bersamaan. Pada 5 Desember, beberapa siswa penerbang Angkatan Laut sedang berlatih di area tersebut. Saat itu pelajarannya tentang navigasi. Ironisnya, mereka kehilangan arah menuju pangkalan, lalu menghilang. Banyak orang berasumsi mereka kehabisan bahan bakar. Kemungkinan bisa juga begitu, tapi kok sangat aneh. Kelima orang ini dibimbing oleh letnan yang berpengalaman dan punya 2.500 jam terbang. Dia tak akan pernah membiarkan pilot pemula terbang begitu jauh sampai mereka tersesat. Insiden ini dinamakan Flight 19. Sampai sekarang pun penyebabnya masih jadi perdebatan. 3 tahun kemudian, pesawat jet yang terbang menuju Miami dari Puerto Rico juga hilang di area yang sama. Pesawat itu mengangkut 29 penumpang dan 3 anggota kru. Sepanjang penerbangan, cuacanya sangat cerah. Namun, para ahli meyakini sekitar 80 km di lepas pantai Miami, pesawat itu mungkin menabrak angin kencang hingga membawanya keluar dari jalur penerbangan yang seharusnya. Bertahun-tahun kemudian, para penyelam menemukan bangkai pesawat yang sangat mirip dengan pesawat hilang itu di lautan. Tapi, beberapa detail dan nomor registrasinya kurang memadai, sehingga tidak ada yang bisa mengonfirmasinya. 1 bulan kemudian, pada Januari 1948, pesawat lain juga hilang di Bermuda. 25 penumpang dan 6 anggota kru lenyap begitu saja di area antara Azores dan Bermuda. Misteri hilangnya pesawat ini, serta sekian banyak insiden lain, belum juga terpecahkan. Hari itu semua terasa biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kapal kargo SS Cotopaxi berlayar kembali, kali ini menuju Havana, Kuba untuk mengirimkan batu bara. Pada tanggal 25 November 1925, Cotopaxi memulai perjalanannya dari Pelabuhan Charleston, Carolina Selatan. Inilah perjalanan terakhir bagi Kapten Meyer dan awak kapalnya.
Kapal ini melintasi kawasan segitiga Bermuda, dan saat memasuki hari kedua, Cotopaxi mengirimkan sinyal darurat karena terjebak dalam badai tropis kuat, lalu terguling. Angin bertiup sangat kencang dan kilat menyambar-nyambar. Air perlahan memenuhi palka kapal. Muncul kilatan putih benderang dan kapal itu pun hilang tanpa jejak. Bangkainya ditemukan di Gurun Gobi, sangat jauh dari lokasi hilangnya. Ke-32 awak kapal beserta kapten semuanya hilang. Kalau yang bagian Gurun Gobi sih cuma fiksi. Dalam satu film besutan Steven Spielberg diceritakan kalau alien telah memindahkan kapal itu ke Gurun Gobi. Tapi realitanya, Cotopaxi dan semua awaknya tidak pernah ditemukan. Kapal itu secara resmi dinyatakan hilang 1 bulan kemudian dan bangkainya tidak bisa ditemukan. Inilah salah satu contoh klasik dari kejadian misterius di segitiga Bermuda. Tapi kebanyakan misteri akhirnya juga terpecahkan. Pada tahun 2020, Cotopaxi ditemukan. Jadi, Michael Barnett pindah ke Florida untuk mempelajari kecelakaan kapal di lepas pantai. Satu bangkai kapal telah membuatnya sangat penasaran. Ukurannya paling besar dan penduduk setempat menyebutnya Bear Wreck. Lokasinya sekitar 64 km dari St. Augustine, Florida Utara. Tapi belum ada yang berhasil mengidentifikasi badan kapal yang berkarat itu. Jadi, Michael mulai menyelidikinya. Dia mengukur Bear Wreck dan mulai mengolah informasi yang bisa ditemukan. Dia juga meneliti ratusan surat kabar lama, membaca catatan asuransi, dan mempelajari artefak yang ditemukan di dalam bangkai kapal itu. Setelah beratus-ratus jam menggali informasi, Michael yakin itulah bangkai kapal Cotopaxi. Tapi beberapa tahun sebelumnya ada rumor yang berembus kalau kapal itu telah ditemukan di lepas pantai Kuba. Penjaga pantai menemukan bangkai kapal kargo yang ukurannya hampir sama, sangat mirip dengan kapal yang lenyap pada tahun 1925 itu. Michael yakin mereka keliru. Kemudian dia membentuk tim bersama beberapa jurnalis sains dan meneruskan pencariannya. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan bukti yang bisa menguatkan keyakinan Michael. Para penyelam menemukan katup kuningan bertuliskan huruf SV di atas bangkai kapal itu. Michael menyimpulkan kalau inisial ini merupakan nama perusahaan manufaktur Scott Valve. Kantor pusatnya berlokasi di Michigan, tak jauh dari tempat pembuatan Cotopaxi. Kemungkinan perusahaan itu telah memasok suku cadang Cotopaxi. Jadi, rupanya teka-teki itu sudah terjawab. Bear Wreck dan Cotopaxi adalah kapal yang sama. Tapi, Michael masih harus mencari tahu penyebab kapal itu tenggelam. Adakah hal misterius yang terjadi pada Cotopaxi di segitiga Bermuda? Kemudian, di antara tumpukan kertas usang, Michael menemukan testimoni dari tukang kayu kapal. Dia mengaku kalau tutup palka yang menutupi batu bara di kapal rusak parah sebelum kapal itu tenggelam. Saat tutup palkanya belum selesai diperbaiki, awak kapal mendapat perintah untuk berlayar ke Kuba. Dengan kondisi begini, air akan mudah masuk ke kapal. Kemungkinan air ini memenuhi palka selama badai tropis tersebut. Inilah yang sebenarnya menyebabkan Cotopaxi tenggelam. Tak ada yang misterius, cuma kesalahan manusiawi kok. Ini cuma segelintir contoh kejadian hilangnya kapal dan pesawat di segitiga Bermuda. Sebagian insiden masih belum terpecahkan, dan sepertinya memang ada yang aneh. Salah satunya terjadi pada tahun 1948. Sebuah pesawat jet penumpang sedang menuju Miami dari San Juan, Puerto Rico. Ia juga menghilang di kawasan lenyapnya Cotopaxi. Ke-32 orang di dalam pesawat hilang tanpa jejak. Selama penerbangan cuacanya cerah, tapi para ahli memperkirakan saat pesawat berada pada jarak 80 km dari pesisir, angin kencang mungkin telah menerjangnya sehingga pesawat itu keluar dari jalur penerbangan. Bertahun-tahun kemudian, pesawat serupa ditemukan di segitiga Bermuda. Meski begitu, nomor registrasinya tidak ditemukan, jadi tidak ada yang bisa memastikannya. Yang lebih aneh justru terjadi pada tahun 1945.
5 pesawat menghilang sekaligus. Beberapa pilot peserta pelatihan sedang belajar keterampilan navigasi. Tapi saat sudah selesai, mereka tersesat lalu menghilang. Banyak orang berasumsi kalau mereka cuma kehabisan bahan bakar. Bisa saja sih, tapi kok aneh ya? Mereka kan diawasi oleh pilot berpengalaman yang punya 2.500 jam terbang. Tentu dia tak akan membiarkan para pilot pemula terbang terlalu jauh dari pangkalan mereka. Sampai sekarang pun hal ini masih menjadi perdebatan. Sebagian orang meyakini mereka mengalami kejadian supranatural di kawasan segitiga Bermuda itu. Tak ada yang tahu pasti sih. Inilah keanehan lain yang terjadi di sana. Para ilmuwan pun belum bisa menjelaskan alasannya. Perjalanan waktu. Pada tahun 1970, Bruce Gernon sedang menerbangkan pesawat dari Pulau Andros menuju pesisir Florida. Saat berada di ketinggian 3.500 meter, awan raksasa muncul di hadapannya. Awan itu terus membesar, sehingga dia harus menerobosnya. Kemudian pesawat itu dikelilingi kegelapan, dan cuma dalam hitungan detik, semuanya hitam pekat. Tiba-tiba, Bruce melihat kilatan cahaya putih di sekelilingnya. Nyalanya sangat terang hingga menyinari seluruh langit. Objek itu memang bukan kilatan petir, tapi dia juga tidak tahu pasti. Pesawat Bruce terus menerobos awan aneh itu selama hampir setengah jam. Saat itu awannya terlihat berubah bentuk. Area di sekeliling pesawat berubah jadi terowongan. Lalu terowongan itu mulai menyempit. Bruce sangat panik saat berusaha mengendalikan pesawatnya. Semua instrumen dan peralatan navigasinya jadi kacau. Perangkat elektroniknya juga mati. Lalu muncul cahaya putih di ujung terowongan. Seperti dalam film, pesawat itu lolos dari terowongan awan yang terus menyempit. Semuanya baik-baik saja, tapi Bruce sudah berada di dalam kabut putih. Dia tidak tahu lokasi pesawatnya saat itu, maka dia menghubungi stasiun pengendali darat. Saat mengetahui pesawatnya berada di ruang udara Miami, dia kaget bukan kepalang. Tidak mungkin, seharusnya Bruce menempuh jarak sekitar 400 km selama penerbangan dan biasanya waktu tempuhnya selama 1,5 jam. Tapi saat itu, dia bisa menempuhnya cuma dalam waktu 47 menit, hampir 2 kali lebih cepat. Setelah mendarat, Bruce segera mengecek sisa bahan bakar di dalam tangki. Ternyata bahan bakarnya cuma berkurang sedikit, beda dari biasanya. Kira-kira ada nggak ya penjelasan logisnya? Menurut catatan, pada hari itu telah terlihat banyak bintik matahari di permukaannya, serta terjadi angin matahari kencang. Kondisi ini bisa mengacaukan kinerja perangkat elektronik dan peralatan di pesawat. Tapi bagaimana dengan awan misterius itu? Pesisir Florida menjadi tempat bertemunya dua arus udara kuat bertekanan tinggi dan bertekanan rendah. Akibatnya banyak terjadi awan badai. Tapi, banyak yang masih memperdebatkan proses perjalanan waktu Bruce sampai bisa menempuh jarak secepat kilat. Sebagian orang meyakini ada semacam energi gelap misterius. Ada juga yang menuding Bruce sebagai penipu. Ya, kita belum tahu kebenarannya. Memangnya ada kekuatan supranatural di segitiga Bermuda? Atau mungkin semua itu cuma kebetulan dan cerita yang dibuat-buat saja? Yang jelas, segitiga Bermuda menjadi tempat yang paling banyak melenyapkan pesawat dan kapal di seluruh dunia.